Nggak ada kepala itu. Di hadapan kakak ada seseorang. Aku juga. Pokoknya gambar kita di tukang rumput liar. Sudah? Kita debrief. Gambarnya dan hadapkan ke kita semua. Ya, angkat. Oke, angkat. Apa yang kalian gambar? Diangkat. Iya. Oke. Bocong. Nanti dia pernah mungkin X-Men ya? X-Men. Oke, sudah ya. Oke, fokus ya, fokus. Sudah, stop. Kakak stop. Ya, gambarnya. Kita mau ngambil nilai-nilainya aja. Kakak, gambarnya apa tuh? Berusaha sama Beji. Peci aja yang kakak gambar. Alasannya di depan saya ini kan bukan murim saya, jadi kalau saya mau manteng. Oh gitu? Bukan karena murim, tidak berani melihat. Oke, nggak masalah. Kakak. Ya. Dengan gambar itu gimana? Ya, menurut pendapat saya dari gambar yang sudah dibuat oleh teman, gambarnya belum selesai. Kalau kakak lihat gambar kakak? Gambar saya nih, kayak saya Enggak, gambar kakak yang dia gambar. Gambar yang Kak Desi gambarkan sudah sesuai dengan apa yang saya gambar. Pas deh. Hah? Udah cocok pas ya? Iya. Oh gitu. Sekarang gambarnya. Menurut saya kan gambarnya kurang pas. Kenapa bisa? Karena tidak sesuai sebenarnya. Sedangkan saya pakai peci ini tidak ada kayaknya. Gambar saya tuh seperti ini, digambarkan sama kakak sebelah, siapa namanya, Kak Esi. Sudah lumayan bagus ya, setidaknya kepalanya terbentuk. Nah, kalau kakak lihat gambarnya. Giginya dua. Dia gambar langsung. Itu kayak kelihatan masih ada rambutnya. Oke. Ah, ini nih berdua nih. Kayaknya dia seru sekali nih coba. Dia gambar drawing. Gambar kakak komentari itu ya itu. Perasaan rambut saya nggak botak pada depan. Oh iya. Oke. Rambut baru. So far udah bagus kan. Udah bagus pakai kacamata sesuai dengan karakteristik saya. Ya. Coba kakak foto kakak, gambar kakak. Foto. Masya Allah, ini memang tukang gambar ini Pak, sesuai dengan apa yang saya kenangkan. Matanya kemana? Ada yang PCM maka mirip lah ya. kakak komentari foto. Ya, kalau saya lihat sangat amat tidak sesuai ketika saya tapi karena saya memandang dengan hati yang baik, saya cukup menghargai apresiasi apa yang dia lakukan, karena saya tidak bisa memaksa dia seperti keinginan saya kan, dia hanya mampunya seperti saya terima aja gambarnya begitu. Karena dia tidak bermaksud mengolok-olok saya. Ya. Baik kakak sekalian, saya ingin jauh lebih dalam. Waktu kakak menggambar itu apa perasaan kakak? Waktu pertama mau menggambar, setelah saya bilang silakan gambar sosok yang ada di depan kakak. Terus? Tidak tahu gambar saya Pak. Tadi ada, saya tidak tahu gambar nih kak. Terus apa lagi? Kenapa? Bukan basic. Itu manusiawi yang gitu-gitu. Tapi penyebab kita tidak bisa melakukan takut tidak sesuai. Jadi membina itu jangan awali dengan ketakutan dan keraguan. Yang paling nyaman adalah ceramah. Kenapa kakak tidak bisa menggunakan metode lain? Karena takut. Boleh kasih orang lain, ya.
Apa bedanya dengan anak ini atau siapa yang kakak kalian? Kalau hari ini kakak ceramah, besok kakak ceramah, orang yang sama. Bayangkan tuh, pendak orang tuh. Itu ya. Gimana caranya supaya si anak ini masih mau makan pisang? Rubah menunya, rubah kelolanya. Hari kedua saya bikin bahannya, bahan. Kalau kakak menggunakan ceramah kemana terus, mungkin kalau orang yang berbeda silakan, tak masalah. Tapi kalau hari itu juga orang, ya, sama lah nasibnya dengan pisang goreng tadi. Oke? Dapat poinnya? Oke, bisa ada kertas? Oke, angkat. Yang selanjutnya, lipat kertas kakak menjadi terbentuk 3 kolom. Terbentuk 3 kolom. Kolom 3 lipatan di dalamnya. Sudah. Lipat aja seperti lipat aja, yang penting ada 3 kolom. Nggak ngaruh mau bentuknya kayak apa, yang penting ada 3 kolom. Perhatikan ya, bahasa saya jangan ada blank lagi. Jangan ada blank. Ben, sudah. Kolom yang pertama. Bayangkan dan gambarkan lingkaran. Dengar baik-baik. Bayangkan oke. Kakak dari semua yang ada sepakat sama semua, gitu ya, tidak ada yang gambar lain. Saya ulang perintahnya. Bayangkan dan gambarkan lingkaran. Apa yang ada di benak kakak pada saat dengar kata itu? Gambarkan lingkaran semua. Ya. Sama. Kalau seandainya saya mengatakan gambarkan dan bayangkan lingkaran yang ada di benak saya mau gambar bola. Tutup botol kah atau apa? Boleh ya? Dapat poinnya? Tapi fakta sudah menyatakan itu, kan sudah terjadi. Kita tidak berbicara yang sudah berjalan, kita bicara yang. Saya setuju yang kakak bilang tadi, ada keinginan untuk gambar ini. Tapi kenapa kakak tidak gambar? Hah? Enggak sih. Apa gambar ini? Memang kita dibawa berpikir normal saja. Sehingga yang kita lakukan itu sesuatu yang berpikir normal saja. Bukan salah, betul sudah itu perintahnya. Kakak buat gambar itu betul. Tapi yang ingin kami sampaikan pesan, kalau ada yang berpikir, tadi kakak mau gambar ya, kak apa namanya kak? Kakak tadi mau gambar selain lingkaran ya? Gambar. Ada tidak hubungan dengan kata tadi yang di depan berani? Ya. Ada ya? Ya. Sehingga ruang-ruang berpikir yang lain mungkin ada, tapi banyak keraguan. Mungkin takut, mungkin yang dimaksud Karamli bukan itu, gitu ya. Mungkin perintahnya tidak seperti itu. Betul kalau dia bikin konten atau bikin status, takut kritik orang, takut salah tulis, itu tidak tuh. Ya kan? Kayak gitu-gitu tuh kan. Karena pemikiran kita pasti diawali dengan takut ngambil risiko. Takut ngambil risiko disalahin orang, ragu, yang dimaksud bukan itu. Jadi apa penyebab tiga bentuk tadi lingkaran itu tidak berproses hingga ada gambar lagi?
kemungkinan kita menggunakan cara berpikir normatif sehingga kreativitas kita tidak orang kreatif itu dia tidak menggunakan berpikir normatif. Apa yang orang buat dia tidak akan buat lagi. Apa yang sudah dia buat sekali dia tidak mungkin buat itu lagi. Di metode membina kreativitas itu penting. Kenapa? Karena kakak menghadapi peserta didik yang itu juga. Ada yang wali kelas. Bagaimana kakak bisa setahun kalau ngajar itu dengan pola yang sama terus? Beda-beda. Jadi kata kuncinya harus kreatif, inovasi supaya itu bisa nyaman terus kita, dinikmati terus oleh dia. Oke ya? Itu yang ketiga. Kalau ingin kita menggunakan metode atau mengajar atau membina harus kreatif. Bisa ada kertas? Oke, akan lagi lipat sebanyak kolom yang bisa kakak ciptakan. Sudah? 64? Saya kayak Ya dah? Sana ada 64 ya dah? Kakak berapa? 32. Hitung kak. 96. Berapa? 128 masih ada? Oke, baik. Saya gambarkan langit berpikir kakak itu takarannya itu, tapi ini hanya sekedar anu aja. Dalam ruang itu kemampuan kakak berpikir itu yang normatif. Kalau ingin kita mainkan peran menjadi pembina atau pendidik, sehingga di atas langit masih ada orang yang kreatif, orang inovatif, orang yang berkembang. Yang keempat, langit berpikir kita harus luas. Tidak boleh menggunakan langit berpikir saja yang ada di otak kita. Harus punya angan-angan supaya itu terjadi. Yang dia pikir sesuatu yang tidak mungkin terjadi oleh orang lain. Kalau hari ini kita sebut dengan disruptor. Sesuatu yang berpindah dari berpikir normal. Yang disebut disruptor itu atau disrupsi itu, hari ini orang mau jualan tidak mungkin lagi, boleh saja tidak punya toko, kan? Kalau dulu zaman kita mau jualan harus punya toko. Kenapa itu terjadi? Karena dia berangan-angan. Suatu waktu aku mau jualan, aku tidak perlu punya toko. Itulah yang terjadi hari ini. Kalau kita mau menggunakan metode membina, harus betul-betul jarang dilakukan. Yang baik. Yang kedua, berani membuat inovasi. Terus bangun kreativitas kakak tuh. Keempat, Langit berpikir luas. oke. Kakak ketua regunya mana nih? Berdiri di depan situ. Masukkan bola di sana ke sini. Lempar silakan supaya bola bisa masuk semua. Menggunakan ya. Silakan, kakak. Kakak, ada cara lain? Tidak boleh ikut seperti ini. Cara lain. Gitu ya. Masuk 4. Kalau kita kakak mendekat, kalau kakak melembar, ada cara lain? Nah, ambil kotaknya, bawa ke sana. Coba, ambil kotaknya. Bahwa metode hukumnya itu silakan dipakai apa saja, caranya silakan dipakai apa saja. Yang penting efektif dan tujuannya sampai. Medianya apa? Bola dengan caranya tadi banyak macam tuh. Kotaknya didekatkan sehingga yang mana yang lebih efektif. Menggunakan metode ini.
metodenya harus efektif, jangan macam-macam. Oke, sebagai kesimpulan, dapat ya 5 ya. Metode membina itu rencanakan dulu, berani mengambil resiko, bangun kreativitas kakaknya, lebih cepat sampai. Apakah tadi di atas itu kakak bermain itu metode membina atau metode mengajar? Ulang-ulang. Apakah itu metode mengajar atau metode kepramukaan? Yang tadi yang Kak Gais praktekkan itu Metode kepramukaan. metode mengajar, bukan metode kepramukaan. Apa yang membedakan metode mengajar atau metode membina dengan metode kepramukaan? Oke, saya ilustrasikan. Kakak ambil poinnya. Kakak ini main bola ke sini. Saya berada di alam terbuka. Saya mainkan mereka berkelompok, memasukkan bola sini. Dan ada satuan terpisah. Nanti yang menang saya kasih penghargaan. Yang mana metode membina, yang mana metode kepramukaan? Yang ini memasukkan bola itu metode kan? Kalau ini saya tidak sampaikan, saya ulang sekali lagi. Saya ingin masukkan bola itu ke sini supaya efektif dengan cara yang tadi itu. Saya gunakan kelompok-kelompok. Saya main di alam terbuka nih, kan? Saya main di alam terbuka. Satuan terpisah dia. Kira-kira yang mana metode membina nih dengan metode kepramukaan? Ada sih. Metode kepramukaan bermain di alam. Saya ambil kesimpulan supaya kakak tidak bias. Yang dimaksud metode membina itu yang memasukkan bola. Itu metode membina. Mana metode kepramukaannya? Saya main di alam terbuka, berkelompok. Terus apa lagi? Peta. Sehingga apakah metode kepramukaan itu metode membina atau metode mengajar? Apakah metode mengajar atau di bahasa pramuka itu metode membina? Itu, saya ulang, apakah metode kepramukaan itu adalah metode mengajar? Tidak, berbeda. Ya, metode membina itu metode mengajar yang kakak gunakan selama ini, ceramah, jingsau, apalagi itu. Nah, diskusi dan sebagainya itu disebut dengan metode mengajar atau metode membina, diskusi. Diskusi kakak itu dilakukan di alam terbuka, polanya dengan sistem beregu. Itu disebut dengan, berarti untuk memperkaya metode membina itu harus ada metode, berarti berbeda ya. Metode membina itu diperkaya dengan metode. Kenapa? Yang berbeda kepramukaan dengan organisasi yang lain di sekolah dan sebagainya terletak pada metode kepramukaan. Ada sekolah main di alam terbuka, ada sekolah dengan pola satuan terpisah, nggak ada. Yang ada hanya pramuka. Berarti kakak masuk di pramuka hari ini memperkaya metode kakak mengajar. Setuju tidak tuh? Oke ya, dapat poinnya. Sehingga metode membina itu bukan metode kepramukaan. Oke kakak? Oke. Saya rasa itu, terima kasih. Sebagai penutup saya pesan satu hal. Pulang dari sini kakak terserah mau jadi apa, barang bekas atau bekas barang. Gak usah dijawab. Kakak ingin jadi bekas barang atau barang bekas. Oke ya. Saya rasa itu kakak sekalian, cermati apa yang dimaksud Kak Ramli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pramuka. Oke, aplaus untuk